ここからがネクロマンサーの本領だ。起きろ。 Halo penggemar anime solo leveling, kembali lagi bersama saya di channel Zero Anime. Gimana nih kabar Om dan Tante-Tante? Apakah kalian semua sehat? Kalau sehat, alhamdulillah ya. Nah, seperti biasa di video kali ini, Mimin akan lanjutkan pembahasan cerita anime solo leveling Ragnarok Season 3 ke episode 8, yang dimana pada saat ini, Suho akan membantai salah satu hunter rank S bernama Hwang Dong-su. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan videonya, alangkah baiknya Om dan Tante-Tante subscribe dululah channel Mimin, biar aku lebih semangat lagi bikin videonya, dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Setelah Suho menggunakan item skill kekuatannya bernama Appearance, dengan adanya perubahan skin efek yang sangat menyeramkan, karena seluruh tubuhnya ditutupi oleh Shadow Soldier, hingga adanya armor yang melahap keluar. Ternyata pas pada saat ia melihat si Hwang Dong-su yang tampaknya begitu tak takut serta merinding. Ia pun langsung menonaktifkan skill item Appearance sembari berduga kalau perubahan yang ia lakukan sepertinya tidak cocok dengan seleranya karena terlalu praktis. Dan pada akhirnya, karena perubahan item skill kekuatan tadi dari Suho seketika, membuat si Hwang Dong-su bisa mengingat sebuah momen memori ingatan yang dimana ia dulu berhadapan dengan Shadow Monarch Sung Jinwo. Bahkan ingatan yang ia dapatkan berupa sebuah perkelahian sengit hingga ia menjadi salah satu pasukan prajurit Shadow Monarch bernama Grey. Kemudian bergumam di dalam benaknya, sebuah ilusi. Begitu aku melihat kabut hitam itu di sekitarnya, ingatan seseorang merasuk ke dalam otakku. Tidak, itu bukan memori orang lain, melainkan diriku. Mata itu, aku tahu nama orang yang melihatku dengan tatapan merendahkan itu. Kenapa aku melupakannya hingga saat ini? Setelah ia menyadari hal tersebut, sembari menyebut nama Sung Jinwo di depan Suho. Tentu Suho yang mendengar hal tersebut dibuat begitu bingung, karena kenapa Hwang Dong-su bisa tahu nama ayahnya. Lalu saat Beru berkata Great, apa dia mengingat memori dari dunia sebelumnya? Dan Suho yang belum mengetahui hal itu tentu dibuat bertanya Great, apa maksudmu Beru? Beru menjawab, Hwang Dong-su tidak berhubungan baik dengan tuanku di dunia sebelumnya. Tetapi pada akhirnya, dia dibunuh oleh Tuan dan menjadi Shadow Soldier bernama Greed. Dia pasti mengingat memori masa lalunya. Melihat bagaimana Wo Jinchul mengingat dunia sebelumnya dengan sendirinya, aku yakin itu bisa terjadi. Hwang Dong-su juga sempat bergumam setelah ia menyadari kalau Sung Suho adalah keturunan dari anak Sung Jinwo. Jika dipikir-pikir, foto keluarga di rumahnya itu, jadi Sung Suho adalah putra Sung Jinwo. Tapi kenapa Sung Jinwo, si monster itu sendiri tidak aktif sebagai seorang hunter di dunia ini? Jika ada alasan, dia tidak bisa bergerak atau bertindak di dunia ini maka. Namun setelah mengatakan itu sontak, ia pun langsung melesat ke arah Suho, sembari juga langsung mencoba melancarkan serangan pemukulan, yang bahkan ia iringi dengan kembali bergumam. Black Humanoid itu skill Necromancer yang Sung Jinwo gunakan padaku. Bahkan jika anaknya memiliki kemampuan serupa, dia masih seorang pemula. Ini kesempatan bagus untukku. Samar, tapi aku mengingatnya. Memori saat aku menjadi budaknya, melayani Sung Jinwo. Perasaan terhina yang terpaksa untuk kupilih. Untuk semua momen penghinaan itu, Sung Jinwo kau akan kehilangan putramu. Sedangkan di sisi Suho yang menahan serangan pemukulan si Hwang Dong-su, hingga ia berpikir mengenai tatapan si Hwang Dong-su yang ingin membunuhnya. Sontak ia pun berhasil melukai salah satu tangan si Hwang Dong-su. Kemudian, dengan posisi siap untuk kembali menyerang, sembari mengeluarkan senjata tongkat Shadow Soldier-nya. Pada momen itulah terjadinya serangan berutal dari Suho, yang dimana ia berhasil menusuk hingga menebas badan si Hwang Dong-su. Dan karena kejadian tersebut, Hwang Dong-su bisa menyadari mengenai kekuatan Suho yang semakin lama semakin lebih kuat. Pada akhirnya, tiba-tiba Suho mengeluarkan beberapa item senjata. Shadow Soldier sembari kembali bergumam dengan mengatakan efek stat boosting dari Shadow Item. Banyaknya Shadow Item yang kubuat saat menyelesaikan dungeon Taifa Field. Dan bahkan mekanisme Samuni menggunakan bayangan serta item inventory. Singkatnya setelah ia mengambil salah satu item senjatanya berbentuk seperti pedang, ternyata setelah itu ia pun kembali mengayunkan serangannya kepada Hwang Dong-su, yang bahkan juga membuat si Hwang Dong-su langsung dibuat panik karena melihat salah satu lengannya ditebas serta seluruh tubuhnya ditusuk-tusuk layaknya seperti penyiksaan. Bahkan momen itu juga membuat Hwang Dong-su agak begitu bingung
dikarenakan melihat aksi penyerangan si Suho yang dengan bebas menarik sembari mengeluarkan senjata. Beru juga sempat berkata mengenai dirinya yang bisa merasakan kekuatan Sung Suho menjadi lebih kuat bahkan di tengah-tengah pertarungannya. Bukan hanya dalam level, tapi juga dalam teknis dan insting yang luar biasa. Tuan, jika aku boleh katakan dengan percaya diri, hari di mana engkau akan bertemu dengan Young Monarch mungkin akan segera tiba. Demikian, setelah Suho melancarkan serangan penebasan terakhirnya, secara menggenaskan serta berutal seketika Huang Dongsu yang melihatnya bisa membayangkan dengan adanya kemiripan seperti Sung Jinwo. Dan siapa sangka lagi setelah ia melihat si Suho yang memancarkan aura armor kekuatannya. Tiba-tiba ia menghantamkan salah satu kakinya ke lantai sembari berlari panik yang bahkan langsung menghancurkan bangunan tersebut. Di dalam kepanikannya, ia sempat bergumam mengenai dirinya yang tidak menduga kalau Suho bisa sekuat itu. Aku tidak menduga dia akan sekuat ini. Pertama-tama, aku harus kembali dan menyusun ulang rencana. Ini bukan melarikan diri. Aku hanya bersiap untuk membunuhnya. Itu saja. Aku akan menyerangnya saat dia lengah dalam kehidupan sehari-harinya. Atau aku akan menculik seseorang yang dekat dengannya dan menggunakannya sebagai sandera. Sekuat apapun kau, itu tidak akan membantu. Namun pada akhirnya tiba-tiba Suho telah berada di atasnya, yang bahkan membuatnya langsung dikagetkan hingga tak bisa berkata apa-apa lagi. Dan karena hal tersebut, terjadilah sebuah momen penghantaman keras dari Suho, yang dimana juga menimbulkan ledakan besar serta bergemuruh. Singkatnya dalam beberapa menit kemudian, terlihatlah dengan si Suho, yang dimana ia menancapkan item senjata pedangnya ke Huang Dongsu. Bahkan pada momen itu juga, Huang Dongsu sempat berkata, sembari menahan rasa sakitnya, "Sial, apa kau juga akan menjadikanku budakmu? Coba saja aku saat akan melawan sekuat mungkin, dan memastikan untuk membunuhmu." Tapi saat ia juga mengusulkan ingin membunuh Sung Jinwo, tentu Sung Suho yang mendengar hal tersebut dibegitu kesal, sambil berkata, "Mimpi yang serakah. Kau yang bahkan tidak bisa mengalahkanku, tidak akan pernah bisa mengalahkan ayahku. Coba saja kalau berani, meski aku ragu kau, bahkan bisa berpikir sejauh itu." Pada akhirnya, setelah mengatakan hal tersebut, ternyata Suho pun langsung mengakhiri nyawa si Huang Dongsu dengan cara menebas leher kepala si Huang Dongsu. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video anime Solo Leveling Ragnarok Season 3, episode 8 kali ini. Dan untuk episode selanjutnya, Mimin akan upload secepatnya ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like dan komen sebagai support atau dukungan untuk saya di channel ini.